Kehadiran pemerintah untuk menengahi dan juga mencari solusi antara masyarakat dan juga perusahaan itu sangat minim. Dan banyak stigma bahwa pemerintah lebih pro terhadap perusahaan daripada kepentingan masyarakat. Apalagi hari ini itu banyak video dan juga berita soal perusahaan-perusahaan yang ada di Wawoni, kemudian ada juga yang di Konawe Utara, ada satu sekolah yang masuk banjir, banjir masuk menutupi sekolah. Jadi itu secara etis sangat bertentangan daripada dasar negara kita. Itu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa kalau wadah atau sekolah untuk mengembangkan pendidikan itu dihalangi atau rusak akibat proses pertambangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jackpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada pagi hari ini saya sudah bersama Bung Aprianto. Selamat pagi Bung Aprianto. Selamat pagi Bang. Oke, jadi Bung Aprianto ini merupakan mantan Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo pada periode 2022-2023. Kemudian saat ini Bung Apri sedang mengemban amanah sebagai Sekretaris Wilayah 4 yaitu Sulawesi dalam organisasi Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Indonesia yang baru-baru saja menyelesaikan kongres pada minggu lalu. Jadi pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bagaimana pengalaman, kemudian hal apa saja yang terbesit dalam pikiran Bung Apri selama bermahasiswa atau selama mengemban amanah sebagai ketua lembaga. Jadi sebelum kita masuk itu, supaya kita lebih mengenal lebih jauh dengan Bung Apri ini, kita tanyakan dulu dari mana asal beliau, dari mana di mana tempat kelahirannya supaya kita lebih dekat. Jadi Bung Apri aslinya orang mana Bung Apri? Ya, saya aslinya itu dari Bombana, dari suku Moronene. Suku Moronene. Nah, suku Moronene ini salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara yang notabene-nya itu di Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana. Berarti lahir besar di sana? Ya, kalau lahirnya itu lahir di Kota Kendari dan besarnya juga di Kota Kendari, Bang. Jadi kalau di Bombana ini sebagai kampung halaman, karena orang tua, nenek juga keluarga besar semua di sana. Orang tua kemarin itu merantau ke Kendari, kemudian menikah di Kendari, dan saya juga lahir dan besar di Kota Kendari. Berarti Bung Apri ini berKTP Kendari ya? Ya, berKTP Kendari. Bombana ataupun suku Moronene itu hanya sebagai kampung halaman. Berarti setiap lebaran atau momen-momen tertentu sering ya, pulang kampung? Balik, pulang kampung. Baik kawan-kawan, Bung Apri ini adalah asli suku Moronene. Jadi saat ini kita sedang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Karena minggu lalu beliau Bung Apri ini baru saja menyelesaikan mengikuti kongres pada Ilmispi, Kongres Ilmispi yang ke-8. Jadi Bung Apri, kita ingin sedikit menggali ataupun berdiskusi dengan Bung Apri terkait pengalaman ataupun hal apa saja yang dilakukan pada saat menjadi ketua BEM, wakil ketua BEM FISIP pada periode 2022 itu. Jadi menurut Bung Apri atau dalam pemikiran Bung Apri, hal yang menarik atau apa tujuan Bung Apri untuk masuk dalam kepengurusan atau kepemimpinan dari BEM itu sendiri? Apa motivasinya? Mungkin saya dari awal ketika masuk di dunia kampus perkuliahan, untuk cita-cita dan ingin menjadi ketua lembaga atau pimpinan lembaga itu tidak ada sama sekali. Tidak ada.
tiada sama sekali. Tapi karena dengan berjalannya waktu, kemudian kaderisasi dari senior-senior, kemudian saya sadar bahwa saya dari Kota Kendari, dari Abeli, dari pesisir dari Kota Kendari, di sana senior yang memiliki ketertarikan untuk berorganisasi dalam kampus itu masih sangat kurang. Dan saya sadar sendiri bahwa senior dari suku saya sendiri itu kurang di khususnya di FISIP itu sendiri. Jadi saya memberanikan diri dan juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan senior-senior. Alhamdulillah respon dari senior-senior itu tidak memandang daripada suku, agama, tapi bagaimana adik-adik itu mau berproses itu di kaderisasi. Sehingga dengan berjalannya waktu saya meniti karir dan juga berorganisasi di internal itu di himpunan di HMJ Ilmu Administrasi Publik. Itu tahun 2020 2021. Di situ saya dikasih amanah untuk jadi sekretaris bidang. Pada waktu itu saya masih dikasih sekretaris bidang di keamanan di himpunan. Ya, di situ saya tidak berharap bahwa saya harus dikasih posisi strategis, tapi bagaimana saya bisa mengembangkan diri, kemudian bisa masuk mencicipi organisasi yang ada di dalam intrakampus. Kemudian setelah itu dikasih lagi posisi sebagai ketua bidang Kominfo di himpunan Ilmu Administrasi Publik. Berjalannya waktu, kemudian teman-teman mempercayakan saya untuk tampil dan ikut kompetisi pemilihan ketua himpunan. Dan saya tidak menyangka bahwa senior-senior yang begitu hebat bisa mempercayakan saya untuk maju ikut berkompetisi dalam pemilihan himpunan, untuk melawan beberapa berkompetisi dan beberapa teman-teman yang memiliki kapasitas yang begitu hebat juga. Itu sebagai satu kesyukuran buat saya, walaupun pada akhirnya saya tidak bisa terpilih pada waktu itu. Baik, Bung Apri. Berarti salah satu tujuan untuk berorganisasi ini tujuannya untuk membuat terobosan baru seperti yang disampaikan oleh Bung Apri tadi, bahwa untuk dari teman-teman mahasiswa ataupun senior-senior yang dari Bombana atau Umuron ini masih kurang, sehingga ini memacu motivasi Bung Apri untuk bisa masuk bergelut dalam dunia kelembagaan. Jadi kawan-kawan jakpot sekalian, ini sekedar informasi bahwa ketika momentum pemilihan ketua-ketua lembaga di lingkup Universitas Halus Oleh itu sendiri, tentunya itu sangat sengit, banyak hal ataupun strategi yang dilakukan oleh senior-senior ataupun orang-orang yang berkecimpung di situ untuk bagaimana bisa mendapatkan posisi-posisi strategis dalam kelembagaan. Makanya kita bisa katakan ini salah satu tantangan yang sangat besar juga. Jadi Bung Apri pada saat mencalonkan sebagai wakil ketua BEM itu hari berpasangan dengan Laude Muhammad Yamin. Laude Muhammad Yamin. Jadi menurut Bung Apri tantangan apa yang berat dalam proses untuk pencalonan sebagai wakil ketua BEM berpasangan dengan Bung Laude Muhammad Yamin itu? Ya, tantangan yang pertama memang bagaimana kita bisa meyakinkan dan juga bisa mengajak teman-teman untuk bisa mendukung kami pada waktu itu, saya dan juga Muhammad Yamin. Ya memang kami itu memiliki sepak terjang keorganisasian yang cukup panjang, karena Laude Muhammad Yamin itu sudah dari DPM, kemudian jadi Sekjen BEM, kemudian punya niatan untuk mencalon kembali berpasangan dengan saya di BEM FISIP pada waktu itu di tahun 2022. Maka tantangan terberat bagi kami yaitu secara keorganisasian mungkin kami sudah banyak tantangan yang kami lewati,
Ya, tinggal bagaimana caranya ketika kami menyampaikan visi dan misi kepada mahasiswa, kemudian di lapangan juga dengan hadirnya 5 calon pada waktu itu, teruntuk khusus bagi saya sendiri, di jurusan saya sendiri ada calon ketua BEM yang hadir dan saya di situ sebagai calon wakil ketua BEM, maka tarik masa untuk pendukung itu di situ sangat sengit. Karena bagaimana caranya kita saling menjaga juga silaturahmi, apalagi kita satu jurusan. Kemudian di mana juga kami komunikasi dengan adik-adik untuk bisa mempercayakan kami memimpin di kelembagaan BEM itu sendiri. Maka dengan ridha Allah, alhamdulillah pada waktu itu kami bisa terpilih dengan suara yang begitu tipis dengan lawan-lawan kami. Oke, baik Bung Apri. Tentunya dalam proses perjuangan untuk mendapatkan posisi sebagai pengurus lembaga itu kan sangat sengit persaingannya. Untuk bisa menarik simpati para mahasiswa yang ada di fakultas Bung Apri sendiri kan pasti punya program atau visi dan misi yang ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa. Jadi pada saat itu Bung Apri dan Bung Yamin itu gagasan apa yang ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa sehingga bisa lolos menduduki posisi sebagai wakil ketua BEM? Jadi pada saat itu saya komunikasi intens dengan ketua BEM, calon ketua BEM waktu itu Muhammad Yamin, diskusi-diskusi, sharing-sharing pengalaman, kemudian kami coba lihat apa yang masih kurang di FISIP itu sendiri. Maka dari itu kami sepakat untuk mengangkat jargon berkarya pada saat itu. Jadi kami mengangkat FISIP berkarya dengan di dalamnya itu ada berkolaborasi, kemudian kreatif, amanah, dan juga berbudaya. Di mana kami mengangkat bahwa di kelembagaan kampus di tanah BEM itu sendiri itu harus ada kolaborasi antara lembaga-lembaga internal kampus, dalam hal ini himpunan-himpunan, kemudian bagaimana kita berkolaborasi juga dengan eksternal kampus, lembaga-lembaga eksternal kampus, kemudian kemitraan-kemitraan. Itu memang harus ada pada lembaga BEM itu sendiri. Kemudian bagaimana juga di BEM itu mampu kreatif. Karena ketika kita bermahasiswa kemudian tidak memiliki jiwa kreatif, itu akan monoton. Maka dari itu di konsep kami kemarin, kami angkat kreativitas sehingga semua mahasiswa yang tergabung di BEM maupun yang tidak tergabung di BEM, itu kami coba genjot untuk bisa sekreatif mungkin untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian yang ketiga itu amanah, di mana memang dalam kepemimpinan lembaga yang tataran kampus yang begitu besar, FISIP dengan jumlah 8.000 mahasiswa, itu memang kita harus memiliki tanggung jawab dalam hal ini, bisa amanah dalam tanggung jawab yang diberikan oleh teman-teman. Maka dari itu kelembagaan kampus yang begitu besar harus dipimpin dengan seorang atau pimpinan yang memiliki jiwa tanggung jawab yang begitu besar. Kemudian yang terakhir itu berbudaya. Di FISIP sendiri itu ada budaya, di UHA itu ada budaya, Sulawesi punya budaya. Maka dari itu kami harapkan ketika kepemimpinan kami, budaya-budaya kampus, seperti ada namanya latihan dasar kepemimpinan, kemudian jiwa senioritas, itu harus ditumbuh kembangkan dalam kampus, yang menurut kami itu sangat penting. Karena degradasi hari ini, mahasiswa, moral, kemudian etika yang kurang baik terhadap dosen maupun senior, itu mulai turun. Maka dari itu budaya-budaya kampus yang positif itu coba kita adopsi di kepemimpinan kami kemarin, sehingga apa yang diharapkan senior-senior kemudian dosen-dosen ketika kami menjabat itu bisa terlaksana keseluruhan. Kami mengajak bukan hanya kami berdua yang akan mensukseskan daripada visi misi kami, tapi mengajak kepada kabinet kami sendiri dan juga seluruh mahasiswa FISIP bagaimana bisa sama-sama mensukseskan visi misi kami, yaitu visi berkarya pada waktu itu. Bung Apri. Jadi selama proses perjalanan itu program-program unggulan apa saja yang
canangkan pada saat rapat kerja, dan berapa persentase keberhasilan daripada program-program yang dijalankan oleh kabinet berkarya. Ya. Jadi di masa periode kami itu ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Ada seminar manajemen kepemimpinan sektor publik pada waktu itu juga yang kami laksanakan. Di situ bagaimana jiwa mahasiswa bisa dilatih dalam hal ini memanajemen dan memanage dan juga jiwa kepemimpinan. Kami menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu salah satu senior juga di FISIP, Pak Endang, dan juga ayahanda sekaligus profesor yang ada di FISIP, yaitu Profesor Eka Swaib, untuk membawakan materi terkait dengan manajemen dan juga kepemimpinan pada waktu itu. Kemudian kegiatan selanjutnya kami juga itu di bulan suci Ramadan kami aktif dalam kegiatan. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang kami buat, itu bagaimana melatih dan juga mencoba mengajak kepada FISIP itu sendiri untuk ikut terlibat dan juga memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi di sekitaran kita, bukan hanya pemulung atau di panti asuhan, tidak, tetapi seluruh yang ada di sekitaran kita sebagai mahasiswa FISIP yang notabene lab dari FISIP itu sendiri yaitu manusia. Maka dari itu segala aktivitas yang ada di sekitaran kita bisa kita peka terhadap itu, dan pada waktu itu kami buat rangkaian-rangkaian kegiatan untuk turut andil dalam melaksanakan dan juga bisa melihat secara langsung kondisi-kondisi sosial yang ada di sekitaran FISIP itu sendiri, khususnya Sulawesi Tenggara secara umum. Oke, baik Bung Apri. Jadi momen apa yang paling berkesan selama menjabat sebagai wakil ketua BEM yang sampai hari ini Bung Apri tidak bisa lupakan? Ya, kalau momen itu sebenarnya di dalam kabinet memang banyak momen. Apalagi suka duka dalam organisasi itu ada. Walaupun mungkin organisasi internal itu mungkin dibantu oleh kampus dalam hal ini mungkin anggaran, tapi jujur di masa kami banyak dinamika-dinamika juga yang kami alami. Jadi momen yang paling berkesan bagi kami yaitu di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup itu kami ada kegiatan FISIP Days. Penutup kepengurusan? Kepengurusan. Jadi itu membuat momen bagi kami dan seluruh pengurus kabinet pada waktu itu kumpul dan juga meneteskan air mata. Karena selama periode kami itu banyak dinamika-dinamika yang kami alami, banyak hal-hal yang memang membuat teman-teman dan juga kami itu jiwa kekeluarganya tumbuh di BEM itu sendiri. Jadi pada waktu itu dengan segala keterbatasan kami di kegiatan terakhir, saya sempat diskusi dengan ketua BEM bagaimana dengan kegiatan terakhir. Sebentar lagi akan menyeberang tahun di 2023, kegiatan penutup ini masih ada kendala. Ketua BEM sempat sampaikan kalau memang kita tidak bisa laksanakan ya mau diapa, tapi saya tetap bersekuku bahwa tidak, kita harus laksanakan apapun itu dan saya siap bertanggung jawab untuk itu. Dan ketua BEM oke, kalau memang Pak Wakil siap, laksanakan. Alhamdulillah dengan teman-teman yang memiliki jiwa partisipasi yang begitu besar, mereka membantu, dan alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan sukses, dan salah satu kegiatan yang dianggap sukses di periode-periode BEM yang ada di FISIP itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Bung Apri. Itulah cerita-cerita atau pengalaman dari Bung Apri sendiri, kawan-kawan jemput sekalian, bahwa memang untuk berproses dalam satu kelembagaan itu sangat butuh banyak hal, terutama dari kita harus mengorbankan tenaga pikiran dan sebagainya. Kemudian Bung Apri, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini Bung Apri tengah mengemban amanah sebagai sekretaris wilayah 4 yaitu Sulawesi dalam organisasi ILMISPI. Jadi sebenarnya ILMISPI ini sejak kapan terbentuknya Bung Apri?
Ya, ILMISPI secara historis ini itu terbentuk tahun 99 dan ada berbagai versi sebenarnya di histori ini untuk tempat deklarasinya. Eh, yang pasti memang tahun 99 itu sudah dibentuk dan dideklarasikan pada tahun 2000. Untuk tempatnya itu ada berbagai dinamika sebenarnya kemarin penentuan tempat pada saat kongres juga kemarin kami masih memastikan di mana jejak digital atau fisik daripada perdana daripada ini uh, pembentukan daripada ILMISPI itu sendiri. Jadi di ILMISPI itu 2000 tahun 2000 FISIP itu sudah bergabung secara historis dan setelah saya menjabat kemarin jadi koordinator daerah pada tahun 2020 di ILMISPI, saya coba menggali ILMISPI di Sulawesi Tenggara itu sudah sejauh mana. Ternyata ILMISPI di Sulawesi Tenggara itu khususnya untuk WHO salah satu pendiri dan juga yang mendeklarasikan ILMISPI pada waktu itu. Dan yang ikut di situ yaitu senior sekaligus ketua BEM Pak Salam Sahadia. Oh, berarti Bung Apri ini terlebih dahulu menjabat sebagai koordinator daerah ILMISPI, kemudian menjadi ketua BEM, menjadi wakil ketua BEM. Jadi wakil ketua BEM dulu itu 2 bulan, setelah itu dikasih jabatan lagi sebagai koordinator daerah ILMISPI Sulawesi Tenggara. Jadi salah satu tujuan daripada pembentukan dari ILMISPI ini sebenarnya apa? Iya, sebenarnya ILMISPI itu yaitu Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia merupakan wadah koordinasi, komunikasi, dan juga penampungan daripada aspirasi daripada mahasiswa-mahasiswa ilmu sosial ilmu politik sehingga bisa diangkat secara nasional sehingga bisa bertukar pikiran antara mahasiswa ilmu sosial ilmu politik dan melahirkan solusi. Itu secara internal daripada tujuan ILMISPI sendiri, tapi ILMISPI itu sendiri juga sebagai tolak ukur dari ILMISPI itu sendiri apabila ILMISPI itu mampu untuk bisa merespon daripada dinamika sosial dan politik yang ada di negara ini. Itu. Oke, baik Bung Apri. Jadi kan saya sempat mendengar informasi bahwa minggu lalu telah dilaksanakan Kongres ILMISPI di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berarti Bung Apri ikut terlibat di sana? Ya, saya salah satu peserta kongres yang ikut di Kongres ke-8 di ILMISPI di Ciputat, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kongres itu berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 5 sampai tanggal 10 Maret kemarin. Kemudian saya sempat mendengar bahwa dalam proses pelaksanaan kongres itu sempat terjadi keributan ataupun mungkin perdebatan-perdebatan yang alot oleh para perwakilan dari semua mahasiswa yang tergabung di situ. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu? Kemarin itu pada saat kongres dan hari ke-3 pada waktu itu pelaksanaan kongres, memang dari awal itu sudah teman-teman bersih tegang mengenai penyatuan daripada pendapat, pemikiran, dan puncaknya itu memang di hari ketiga karena mungkin juga dengan kondisi yang sudah lelah teman-teman, sudah larut malam juga, sehingga ada perdebatan yang sangat alot pada waktu itu untuk penentuan keputusan yang sudah sampai di tahapan voting
lobbying sudah dilaksanakan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan, kemudian sampai di tahapan voting. Pada waktu itu hanya memang ada kesalahan teknis yang membuat pecahnya keributan yang ada di kongres tersebut. Tapi keributan itu bukan berarti sebagai saling benci atau saling serang antara mahasiswa sosial politik, tidak. Karena memang ketika saya di dalam masuk pun dengan kondisi bersih tegang teman-teman, itu masih ada canda yang ada di dalam. Jadi saya pada saat saya masuk, dia bilang ini settingan atau bagaimana ya. Dan memang di situ teman-teman coba untuk meredam, dan alhamdulillah kongres setelah keributan dan juga yang menurut saya bukan keributan, itu hanya dinamika forum sehingga terlaksananya kongres itu bisa berjalan dengan baik, dan di akhir itu hanya melahirkan satu kandidat untuk calon sekjen untuk ILMISPI 2023 sampai 2025. Ya. Jadi dalam proses pelaksanaan Kongres ILMISPI ini, adakah isu-isu nasional yang saat ini sedang hangat yang dihadapi negara kita untuk dibahas dalam forum ILMISPI itu sendiri? Itu yang kemarin harapan saya dan juga dari teman-teman dari Sulawesi Tenggara, bahwa harapan kami di forum ILMISPI itu ada output yang jelas. Apalagi kondisi negara kita saat ini itu banyak problematika yang memang hadirnya ILMISPI di situ sebagai yang mengkaji dan juga memberikan rekomendasi terhadap pemerintah bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu memang harapan saya kemarin dan juga teman-teman dari Sulawesi Tenggara itu ada, tetapi memang dalam pelaksanaan kongres itu tidak kecapaian, tidak sempat terjadi. Walaupun mungkin di luar daripada kongres, saya dan juga teman-teman yang ada se-Indonesia yang ketemu, kami diskusikan tentang itu, keadaan Indonesia, kemudian rekomendasi apa yang kita mau buat, apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Tetapi secara organisasian itu kemarin itu tidak sempat terjadi. Jadi Bung Apri, sebenarnya rekomendasi ataupun isu yang akan dibawa dari Sulawesi Tenggara untuk disampaikan di forum itu, kalau memang tidak tersampaikan pada forum kongres, mungkin bisa disampaikan dalam podcast Jangkar Politik ini, Bung Apri. Sebenarnya dari Sulawesi Tenggara itu sendiri banyak problematika dan juga isu-isu yang begitu hangat yang harus memang kita angkat di tatanan nasional. Kita tahu bersama bahwa Sulawesi Tenggara itu sebagai daerah pertambangan yang banyak tambang-tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Namun hari ini itu yang menjadi problem. Di semua kawasan yang ada di Sulawesi Tenggara yang memiliki, yang notabene-nya daerah tambang, di situ ada bentrok antara masyarakat dan juga perusahaan. Nah, maka dari itu, setelah kami juga cross check dan juga mencari informasi dari data yang valid, memang kehadiran pemerintah untuk menengahi dan juga mencari solusi antara masyarakat dan juga perusahaan itu sangat minim. Dan banyak stigma bahwa pemerintah lebih pro terhadap perusahaan daripada kepentingan masyarakat. Apalagi hari ini itu banyak video dan juga berita soal perusahaan-perusahaan yang ada di Wawoni, kemudian ada juga yang di Konawe Utara, ada satu sekolah yang masuk banjir masuk menutupi sekolah. Jadi itu secara etis sangat bertentangan daripada dasar negara kita, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa kalau wadah atau sekolah untuk mengembangkan pendidikan itu dihalangi atau rusak akibat proses pertambangan. Begitu juga yang ada di Wawoni. Di Wawoni yang notabene pulau kecil,
yang dalam undang-undang itu tidak bisa dijadikan sebagai lahan pertambangan, tetapi perusahaan di sana tetap memaksa dengan dalih kekuatan hukum yang ada, walaupun sudah ada putusan dari MA dan juga PT Tun yang turun bahwa masyarakat memenangkan gugatan. Tapi yang saya lihat adalah hadirnya pemerintah daerah untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat Wawuni itu sangat minim dan juga kurang responsif. Yang menurut saya hari ini pemerintah harus hadir karena pemerintah itu mengambil pajak terhadap masyarakat dan juga masyarakat yang punya hak daerahnya sendiri, apakah dia mau untuk masuk tambang atau tidak, karena kerusakan-kerusakan yang lingkungan yang ada sekarang itu membuat masyarakat resah sehingga masyarakat turun aksi. Dan saya lihat bukan hanya kaum lelaki yang turun aksi, tapi ibu-ibu mereka rela meninggalkan urusan rumah tangga mereka untuk turun di lokasi untuk bagaimana bisa mempertahankan hak mereka, hak hidup mereka. Jadi harapan saya selaku mahasiswa dan juga anak muda, bagaimana pemerintah itu bisa hadir. Jangan hanya pada saat momen politik kita turun kepada masyarakat menyanyikan ini, tetapi ketika kita sudah menjabat, sudah memiliki tanggung jawab, kita lupa bahwa yang memberikan kita mandat itu masyarakat, dan kembalinya juga untuk masyarakat sesuai dari asas demokrasi itu sendiri, dari untuk rakyat itu sendiri. Maka dari itu kami selaku saya sebagai perwakilan daripada Ilmisfi Sulawesi itu mengharapkan bahwa permasalahan-permasalahan di daerah khususnya Sulawesi Tenggara itu pemerintah khususnya yang masih menjabat hari ini Pak Gubernur untuk mengambil langkah yang konkret dan juga tepat untuk keberlangsungan hidup daripada masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, baik Bung Apri. Jadi pasca kongres itu kan memang setiap kongres ataupun rapat-rapat nasional yang dilaksanakan itu kan target pentingnya adalah bagaimana bisa membahas permasalahan-permasalahan bangsa. Kemudian yang paling urgent juga peralihan kepemimpinan pemilihan ketua umum ataupun di Ilmisfi sebenarnya sekjen ya? Sekjen. Jadi siapa sekjen yang terpilih hasil kongres kemarin? Jadi Ilmisfi itu sendiri memiliki sistem button up. Jadi dia semacam PBB. Jadi terhimpun beberapa kampus-kampus yang representasi daripada pucuk pimpinan itu sebenarnya sekjen itu bukan pucuk pimpinan, tapi dia sebagai penyatu dan juga pengikat daripada presnas-presnas yang ada di berbagai wilayah. Jadi Ilmisfi sendiri itu terbagi 5 wilayah. Wilayah 1 Sumatera, wilayah 2 itu Bali, NTT dan juga Jawa, wilayah 3 Kalimantan, wilayah 4 Sulawesi, dan wilayah 5 Papua dan juga Maluku. Jadi setiap wilayah ini ada presiden nasional yang memimpin untuk setiap wilayah. Dan sekjen itu berfungsi sebagai pengikat dan juga jalur koordinasi antara berbagai presnas, sehingga organisasian itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ADART. Dan di bawah presnas-presnas ini itu ada koordinator-koordinator daerah. Sebenarnya yang ikut dan juga berperan penting dalam Ilmisfi itu yaitu koordinator daerah. Karena koordinator daerah diberikan peran dan juga diberikan kewenangan untuk membentuk struktur sesuai dengan kebutuhan. Jadi segala isu itu dan juga segala kajian dan juga permasalahan itu dari daerah kemudian naik di wilayah dan juga akan diangkat sebagai isu nasional. Itu sistem yang dipakai di Ilmisfi. Mungkin kelembagaan-kelembagaan yang lain itu memiliki sistem yang berbeda, tapi di Ilmisfi itu memakai sistem bottom up. Jadi siapa ketuanya? Sekjennya sekarang siapa? Dari mana kampusnya? Sekjen itu dari Universitas Busowa. Universitas Busowa, Rizky, Makassar. Dan kalau untuk Presidium Nasional Wilayah 4 itu dari Universitas
Muhammadiyah Makassar, UNISMU. Dan kemarin pada saat diskusi untuk wilayah 4, saya juga sempat mencalonkan sebagai Presidium Nasional pada waktu itu. Kemudian yang dari Busowa juga, yang dari UNISMU memiliki keinginan yang sama, dan suatu kehormatan ketika setelah kami berdiskusi, beliau sampaikan bahwa mempercayakan Ilmispi mempercayakan saya sebagai sekretaris Ilmispi untuk wilayah 4 mendampingi beliau, karena pada waktu itu setelah saya cross check ternyata beliau lebih siap daripada saya, karena waktu itu harapan saya bagaimana Ilmispi ini bisa berkembang, bukan hanya bagaimana menduduki satu jabatan yang strategis, tapi bagaimana jabatan ini bisa kita amanah dan juga bisa bertanggung jawab. Karena menurut saya sudah beberapa tahun setelah saya juga ikut Ilmispi, kegiatan Ilmispi itu hanya kegiatan-kegiatan kongres saja yang skalanya skala nasional. Jadi kegiatan-kegiatan kedaerahan itu kurang koordinasi untuk bisa dianggap sebagai kegiatan nasional. Dan saya tidak mau bahwa Ilmispi ini hanya sebagai kegiatan ketika dekat-dekat momen politik. Itu stigma kemarin yang hadir, bahwa Ilmispi itu hanya kegiatan ketika dekat-dekat momen pemilihan DPR atau pemilihan presiden, ya momen politik. Tapi kami memang sadar bahwa kita tidak bisa terlepas dari semua itu, apalagi kami juga di dalam situ mempelajari bagaimana ilmu politik. Maka kita semua kemarin sepakat bahwa bukan politik praktis yang akan menjadi output dari Ilmispi, tapi bagaimana segala dinamika dan juga perdebatan politik yang ada nanti pada 2024, kami Ilmispi bisa ikut merespon dan juga menanggapi dan memberikan rekomendasi bagaimana agar politik 2024 pemilihan itu bisa terlaksana dengan baik, demokratis, dan juga bisa menghasilkan pemimpin yang bisa amanah ke depannya. Baik. Oke, Bung Apri, kawan-kawan Jakpot sekalian, itulah tadi pengalaman ataupun harapan-harapan daripada Bung Apri kepada problem-problem ataupun persoalan yang dihadapi bangsa kita. Oke, Bung Apri, closing statementnya untuk kawan-kawan FISIP Haluoleo ataupun Ilmispi ataupun pemuda Indonesia secara umumnya, kira-kira harapan Bung Apri apa? Ya, harapan saya untuk teman-teman khususnya Sulawesi Tenggara dan pada umumnya Indonesia, kita harus tetap berproses, manfaatkan masa muda untuk bisa terjun di berbagai lini untuk mengembangkan diri dan juga potensi yang ada di diri kita. Jangan takut salah, jangan takut gagal, karena yang takut salah dan takut gagal itu yang akan gagal selamanya. Oke. 3 kata untuk kawan-kawan Jakpot. Jakpot yang pertama, sukses, hebat, dan juga demokratis. Oke, baik. Terima kasih Bung Apri. Demikian kawan-kawan Jakpot sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini. Nantikan terus updatean-updatean terkini dari podcast ataupun channel Jangkar Politik. Saya Aji Buton pamit undur diri, sampai ketemu ke channel selanjutnya. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.